Sukses, sukses. Di dalam taman binatang terpencil Lorman, ular yang menjulang tinggi itu menelan dan meludahkan kepalanya. Di sampingnya, Kaisar Wanita Bintang sedang menatap binatang luar angkasa di depannya dengan penuh semangat. Ular yang menjulang itu menggunakan kepalanya untuk bersandar dengan lembut padanya, ekspresinya yang intim membuatnya sangat bersemangat. Space Beast, monster ruang angkasa level 3 yang abadi, dengan potensinya, ia bisa tumbuh ke level tertinggi yang abadi. Setelah monster luar angkasa ular yang menjulang tinggi ini mencapai puncaknya, statusnya akan sangat ditingkatkan. Dengan karakteristik ular luar angkasa yang menjulang tinggi, tidak ada seorang pun di bawah Void God Emperor yang cocok dengannya. Dia tidak akan diintimidasi oleh siapapun di Istana Kekaisaran. Ibunya juga akan bangkit. Selamat, Nona muda. Terima kasih, Raja Naga. Bibi Ying juga berjalan dengan senyum di wajahnya. Dia berterima kasih kepada Wang Xian dan menatapnya. Setidaknya kamu punya hati nurani. Di Xingnu juga sangat senang dan bersemangat. Dia memandang Wang Xian dan mengangkat kepalanya sedikit. Hehe, Wang Xian tersenyum. Kamu bilang aku dermawanmu. Aku akan kembali sekarang. Aku tidak akan melayanimu lagi. Wanita bintang kekaisaran mengangkat kepalanya dengan bangga seperti seorang petani yang telah membuka lembaran baru saat dia berbicara dengan Wang Xian. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya dan melihat ekspresi sombongnya, wajahnya menjadi sedikit hitam. Nah, bintang Lady Beauty, jika saya ingin membantu Anda meningkatkan ular cucu ke Raja Abadi level 4 atau bahkan level 5, saya perlu menangkap dan menjinakkan binatang buas dan menjualnya untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Jika kamu tidak mau membantuku menjinakkan binatang buas sekarang, aku tidak percaya diri untuk menaikkannya ke level 4 atau bahkan level 5 dalam 1 atau 2 tahun. Wang Xian berkata kepada permaisuri bintang wanita dengan wajah hitam. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membantu ular vertikal ke Raja Abadi level 5? Permaisuri bintang wanita sedikit tertegun ketika dia mendengar kata-katanya dan berkata dengan ketidakpuasan. Itu dalam kondisi mampu menjinakkan binatang buas. Kamu juga telah melihat seberapa cepat aku bisa menjinakkan binatang buas. Sekarang aku tidak bisa mendapatkan terlalu banyak binatang buas, aku tidak memiliki kepercayaan diri. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Kamu bajingan? Apakah kamu akan terus terang, atau kamu ingin aku menjadi umpanmu? Ekspresi di Xingnu mulai berubah saat dia berkata dengan ketidakpastian. Ini adalah kolaborasi. Di masa depan, jika kamu berhasil menjinakkan banyak hewan peliharaan pertempuran, aku bisa memberimu hewan peliharaan pertempuran Raja tingkat 4 yang abadi. Hewan peliharaan pertempuran tingkat 5 tidak akan menjadi masalah. Pikirkan tentang itu. Mengambil hewan peliharaan pertempuran binatang luar angkasa dan Raja Abadi tingkat 4 atau 5 hewan pertempuran, betapa kerennya itu. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu benar-benar bukan orang baik. Beberapa detik kemudian, wanita bintang kekaisaran mengertakkan gigi dan memelototi Wang Xian saat dia mengatakan itu. Namun, apa yang dikatakan orang ini terlalu menggoda. Dia hanyalah salah satu dari ribuan anak ayahnya. Jika dia tidak memiliki pengaruh sekarang, dia mungkin tidak dapat melihat ayahnya sekalipun dalam lebih dari 10 tahun. Selain itu, ibunya tidak disukai oleh ayahnya. Jika dia mendapat tempat di istana kekaisaran dengan kekuatannya sendiri, ayahnya akan memiliki perubahan besar pada dia dan ibunya di masa depan. Kamu bisa menggunakan potongan daging ini untuk menarik binatang buas. Dengan cara ini, mungkin lebih cepat. Wang Xian tersenyum tipis. HMPH. Dia mendengus pelan dengan wajah penuh ketidaksenangan. Ao Yao, teruslah mencari binatang buas di sekitarnya. Wang Xian memerintahkan Ao Yao dan yang lainnya. Itu Raja Naga. Ao Yao dan yang lainnya mengangguk dan menghilang di saat berikutnya. Di samping, Bibi Ying mencoba yang terbaik untuk merasakan siluet Ao Yao dan yang lainnya. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Area pusat Lurman Desolate Beast Park jelas berbeda dari area luar. Mereka yang bisa menempati area pusat adalah binatang buas yang kuat di atas level 3 Raja Abadi, atau beberapa ras binatang buas Raja Abadi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Ao Yao menerima berita bahwa 4 ras binatang buas Raja Abadi semuanya adalah Raja Abadi level 2. Ayo pergi, Wang Xian berkata kepada Di Xingnu. Mengerti. Tubuh Di Xingnu bergerak dan segera terbang menuju binatang buas. Oman mengaum-mengaum. Kali ini, karena Di Xingnu mengeluarkan daging khusus Xiaolan dari waktu ke waktu, 4 makhluk buas raja yang saling mengejar mereka dengan gila-gilaan. 2 jam kemudian, 4 binatang buas raja yang saling memasuki formasi dan dengan mudah dijinakkan. Melanjutkan, setelah menjinakkan keempat binatang buas itu lagi,
Wang Xian mengembalikan mereka sementara Ao Yao dan yang lainnya melanjutkan pencarian mereka. Mengaum, 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 mengaum. Namun, lebih dari 10 menit kemudian, pusat seluruh Taman Binatang Lorman Desolate tampak mendidih. Raungan yang mengerikan bisa terdengar satu demi satu. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Seluruh langit tampaknya telah mengalami perubahan yang mengerikan. Wang Xian sedikit terkejut. Dia segera terbang menuju langit. Ini, Bibi Ying yang berada di sampingnya juga terbang ke langit dan menatap ke depan dengan takjub. Berdengung, berdengung, berdengung. Melayang di langit, Wang Xian melihat ke arah langit dan merasakan gelombang energi yang menakutkan. Di kejauhan, celah besar muncul di kehampaan. Retakan itu tampak sangat menakutkan. Gelombang energi liar dan murni datang dari dalam retakan. Di dalam celah, sepertinya ada ruang. Ini adalah kerajaan Dewa Raja yang abadi, itu harus menjadi kerajaan Dewa Raja yang abadi dari binatang buas yang sunyi. Bibi Ying menatap area itu dan berkata dengan heran. Energi di dalamnya terasa sangat kuat, setidaknya Raja Abadi level 6. Wang Xian melihat ke depan dan berkata dengan takjub. Tidak hanya itu adalah sarang dari King Desolate Beast level 7 yang abadi. Di sampingnya, mata Bibi Ying berbinar saat dia berkata. Auman mengaum-mengaum, peng peng peng. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, tabrakan yang mengerikan tiba-tiba meletus di depan mereka. Ada seseorang. Wang Xian sedikit terkejut. Seseorang berkelahi dengan binatang buas di sana. Itu seharusnya menjadi sarang binatang buas King level 7 yang abadi. Binatang buas yang sunyi itu mungkin telah jatuh. Kerajaan ilahinya telah menarik perhatian binatang buas dan manusia yang sunyi lainnya. Bibi Ying menebak dari samping. Sarang Raja Abadi tingkat 7 binatang buas yang sunyi. Pasti ada banyak harta karun di sana. Bibi Ying, haruskah kita pergi dan melihatnya? Kaisar Star Lady segera berkata. Harta karun di kerajaan Dewa Binatang Buas biasanya jauh lebih sedikit daripada manusia. Selain itu, sudah ada orang di sana. Aku tidak bisa bergerak. Bibi Ying menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi dan melihatnya. Wang Xian ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Kaisar Wanita Bintang dan yang lainnya. Aku juga akan pergi. Kaisar Wanita Bintang juga berkata kepada Wang Xian dengan penuh minat dan mengikuti dari belakang. Nona, jangan ungkapkan identitasmu. Bibi Ying menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bersembunyi di belakang. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Xian, Kaisar Wanita Bintang dan yang lainnya semakin dekat. Ada suara tabrakan datang dari depan. Hukum merobek kehampaan dan Raja Abadi Binatang Buas mengeluarkan raungan marah. Ketika mereka terbang, masih banyak binatang buas yang melarikan diri dengan panik dari kedalaman. Ada begitu banyak Raja Binatang Buas yang abadi dan ada begitu banyak manusia di sana. Tidak, itu sepertinya bukan manusia. Wang Xian dan yang lainnya semakin dekat. Ketika mereka melihat situasi di depan mereka, mereka sedikit menyipitkan mata. Itu ras Heaven Fei, mereka harus sama dengan bawahanmu. Di langit di atas Taman Binatang Buas Lorman yang sunyi, Kaisar Star Lady memandangi sekelompok orang yang bertarung melawan binatang buas yang sunyi dan berkata. Yang disebut ras Fei surga adalah ras Fei Beast. Mereka memiliki kecerdasan sendiri dan bisa berubah menjadi manusia. Banyak Fei surga dan manusia hidup bersama, dan banyak binatang Fei dan manusia hidup berdampingan dengan damai. Di depan mereka, ada banyak ahli surga yang bertarung dengan binatang buas. Heaven Fei adalah pembudidaya garis keturunan, mereka memiliki batas atas mereka sendiri, dan menurut para ahli garis keturunan, mereka akan menentukan kekuatan Heaven Fei. Ada Dewa Abadi Raja Surga Fei level 6 bertarung dengan Dewa Abadi Raja tingkat 6 binatang buas. Pada saat itu, Kaisar Wanita Bintang menunjuk ke suatu tempat dan berkata dengan kaget. Prajurit Raja Abadi level 6 dapat dianggap sebagai prajurit yang kuat di wilayah manapun. Seharusnya untuk memperjuangkan negara dewa yang abadi. Wang Xian bergumam. Tubuhnya bergerak dan dia datang ke samping. Ada sekitar 30 Heaven Fei. Dari prajurit Raja Abadi level 1 hingga level 6, hanya ada satu prajurit level 6 yang bertarung dengan binatang buas di level yang sama. Sisa dari surga Fei mengendalikan binatang buas, mendekati Dewa Abadi Raja tingkat 7 binatang buas Dewa Negara. Namun, kelompok binatang buas ini tidak lebih lemah dari mereka, terus-menerus menyerang kelompok itu. Di belakang, ada lebih dari 1000 dewa murid dewa di bawah Raja Dewa Kematian. Mereka menatap ke depan dengan ekspresi jelek. Pikirkan cara untuk masuk. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, atau binatang buas yang semakin kuat akan tertarik. Di langit,
Prajurit Dewa Raja level 5 yang abadi melihat sekeliling dengan ekspresi jelek saat dia meraung ke semua orang. Binatang buas juga tidak lemah. Akan sulit bagi kita untuk masuk. Binatang buas terkutuk itu sebenarnya memanggil begitu banyak bawahan. Seseorang di sampingnya menjawab dengan ekspresi jelek. Kita harus masuk. Tidak mudah bagi kita untuk menemukan kesempatan ini. Binatang buas yang terkutuk ini. Kelompok Heaven Fey dipenuhi amarah. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukan kesempatan seperti itu, tetapi mereka ditemukan oleh binatang buas di sini. Jika mereka terus bertarung, mereka mungkin menarik lebih banyak binatang buas. Ketika saat itu tiba, akan sulit bagi mereka untuk menyingkirkan Raja Abadi tingkat 7 kerajaan ilahi binatang buas yang sunyi ini. Desolate Beast Divine Kingdom tingkat 7 Raja Abadi. Wang Xian menoleh dan matanya terbakar. Jika dia bisa mendapatkan negara Dewa Abadi ini, kekuatan Ao Kepiting bisa mencapai level Raja Abadi level 6. Bahkan jika harta di sarang binatang buas tidak sebanyak manusia, Raja Abadi tingkat 7 binatang buas pasti akan berada di tingkat Raja di Taman Binatang Luolman Desolate. Seharusnya ada banyak harta di sarangnya. Mereka berkelahi, bisakah kita menuai keuntungan? Permaisuri Bintang memandang binatang buas iblis surga yang terjerat satu sama lain dan berkata kepada Wang Xian dengan mata berbinar. Peluang ini sangat kecil, kecuali jika Bibi Ying bergerak. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan berkata kepada Empress Star. Tidak, kami tidak bisa mengungkapkan identitas kami. Permaisuri Bintang menggelengkan kepalanya. Wang Xian menatap ke depan dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Ao Kepiting, ayo pergi. Cantik, kamu tetap di sini dulu. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan langsung terbang menuju arah medan perang. Kaisar Star Lady cemberut dan memperhatikan saat mereka terbang. Apakah Anda memerlukan bantuan? Wang Xian terbang dan bertanya langsung. Hah? Melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang mendekat, kelompok Heaven Demons menunjukkan ekspresi takjub. Seorang pria parubaya dengan 2 tanduk di kepalanya dan ekor panjang memandang Wang Xian dan yang lainnya. Kalian semua tidak memiliki kekuatan. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Mengaum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, tubuh kepiting Ao bergerak dan langsung berubah menjadi naga yang melahap. Mengaum, mengaum. Setelah itu, 5 naga pemakan yang juga memancarkan aura menakutkan segera muncul dari tubuhnya. Aura milik Raja Abadi tingkat 5 benar-benar dilepaskan. Oh, mereka juga Sky Demons. Kelompok setan langit terkejut saat mereka melihat naga yang melahapnya dengan kaget. 6 ahli Raja Abadi tingkat 5, kekuatan ini tidak lemah di mata mereka. Di antara mereka, hanya ada 4 ahli Raja Abadi level 5. Jika Anda bersedia membantu kami dapat memberi Anda 30% dari harta di negara dewa yang abadi. Di langit, lelaki tua yang terjerat dengan binatang buas Raja Abadi tingkat 6 melihat Wang Xian dan yang lainnya. Matanya bersinar saat dia berteriak keras. 30%. Oke, Wang Xian segera mengangguk dan mengangguk ke Ao Crab, ayo kita lakukan. Auman mengaum-mengaum. Kepiting Ao dan yang lainnya bergerak dan segera terbang menuju medan perang. Temanku, minta temanmu untuk mengikat beberapa binatang buas tingkat 5 tingkat Raja Abadi. Ayo masuk. Ketika iblis surga parubaya melihat pemandangan ini, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia segera berteriak pada Wang Xian. Tentu, ayo masuk. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Wang Xian sudah sangat puas dengan 30% dari harta yang diberikan kepadanya. Kerajaan abadi ini jelas ditemukan oleh mereka dan mereka telah mengobrak-abrik Void untuk menemukannya. Selain itu, kelompok Sky Demons mereka telah bertahan melawan lebih dari setengah binatang buas. Untuk bisa mendapatkan 30% pun sudah cukup banyak. Haha, ayo pergi. Bantu kami bertahan melawan binatang buas di sekitarnya. Setan langit parubaya tertawa terbahak-bahak dan terbang langsung menuju kerajaan dewa abadi di Void Crack. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang buas di sekitarnya melihat mereka terbang masuk dan mengeluarkan raungan yang sangat keras. Satu persatu, binatang buas mencoba menyerang tetapi dihentikan oleh Ao Yao dan iblis langit di sekitarnya. Di langit, Raja Abadi level 6 mengungkapkan senyuman di matanya. Berdengung. Saat dia melangkah ke celah kosong, Wang Xian bisa merasakan aura buas datang dari dalam. Saudaraku, aku adalah penasihat nasional negara setan macan kekacauan. Terima kasih atas bantuanmu. Saat dia melangkah ke celah kosong, pria parubaya itu memperkenalkannya pada Wang Xian sambil tersenyum. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, identitas pemuda di depannya yang mampu memerintahkan 6 bawahan Raja Abadi ini jelas tidak sederhana. Selain itu,
Mereka mungkin juga berasal dari klan Heaven Demon. Mereka masih merasa lebih dekat dengan jenis mereka sendiri. Raja Naga dari Istana Naga, kami kebetulan mendengar keributan di sini di Luoerman Desolate Beast Park. Kami hanya melakukan ini untuk saling menguntungkan. Wang Xian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Wang Xian masih sedikit waspada terhadap kelompok iblis surga ini. Lagi pula, dia tidak tahu apakah akan ada konflik karena harta karun itu. Namun, dia tidak khawatir. Paling-paling, dia bisa membiarkan Bibi Ying bergerak dari jauh untuk mengintimidasi mereka. Kalau begitu mari kita masuk ke sarang ini. Ini adalah kerajaan ilahi dari binatang buas tingkat 7 Raja Abadi tingkat 7. Tidak mudah bagi kita untuk menemukannya. Seharusnya ada banyak harta karun di dalamnya. Guru Heaven Demon Imperial berkata kepada Wang Xian. Baiklah, Wang Xian mengangguk. Keduanya melihat ke dalam dan segera terbang ke kedalaman. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian memasuki kerajaan Dewa Abadi yang tidak dimiliki. Sarang binatang buas yang sunyi tidak bisa dibandingkan dengan milik kita. Setelah memasuki sarang makhluk abadi King Desolate Beast level 7, pembimbing Heaven Fey Imperial melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Kerajaan manusia abadi akan mengubahnya menjadi surga yang sangat mewah. Namun, sarang binatang buas tidak bisa dibandingkan dengan itu. Ada banyak pohon dewa di sekitar. Mereka telah mengembangkan kecerdasan mereka sepenuhnya. Wang Xian memindai sekelilingnya dengan mata naga 5 unsur yin yang. Bagian dalam sarang itu tidak gelap. Sebaliknya, itu memancarkan cahaya hijau. Ada cukup banyak pohon dewa di dalamnya. Saat mereka memasuki pintu masuk, ada 4 pohon dewa tingkat 3 atau 4 raja abadi. Tubuh mereka memancarkan cahaya yang tajam seolah-olah mereka bisa menyerang mereka kapan saja. Binatang buas yang dikaitkan dengan kayu suka menempatkan beberapa pohon dewa di sarang mereka. Pohon dewa ini telah melahirkan kebijaksanaan. Kekuatan ofensif mereka tidak tinggi dan mereka adalah makanan dari binatang buas yang sunyi. Namun, ini adalah harta langka bagi kami. Pengajar Kekaisaran Parubaya melihat beberapa pohon ilahi dan matanya menunjukkan ekspresi bersemangat. Ayo masuk. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke sarang. Hus, hus, hus. Saat dia terbang, keempat pohon dewa segera melancarkan serangan dan dengan mudah diblokir oleh Wang Xian. Keduanya dengan mudah memblokir serangan itu dan terbang ke sarang. Memasuki sarang adalah sarang yang sangat besar. Seluruh sarang memiliki keliling lebih dari 10.000 kilometer. Seluruh sarang itu penuh sesak dengan tumbuh-tumbuhan yang saleh dan pohon-pohon yang saleh. Itu hanya area yang luas. His, ada begitu banyak tumbuhan yang saleh dan pohon yang saleh. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan wajahnya menunjukkan ekspresi terbakar. Setidaknya ada 400 hingga 500 pohon saleh tingkat Raja Abadi dan beberapa ratus ramuan saleh. Sisanya semuanya berada di level Dewa-Dewa Abadi. Selain itu, beberapa pohon yang saleh menghasilkan buah dan memancarkan vitalitas dan energi yang kaya. Nilai dari pohon dan tumbuhan ilahi ini sangat menakutkan. Bahkan jika itu hanya 30%, itu masih merupakan kekayaan yang sangat besar. Wang Xian bergumam, itu ramuan abadi, esensi atribut kayu. Ini adalah esensi atribut kayu yang sangat berharga, ramuan abadi. Pada saat ini, pembimbing Kekaisaran Iblis Surga bernapas dengan cepat. Dia segera terbang ke depan. Wang Xian menoleh dan kilatan melintas di matanya saat dia mengikuti dari belakang. Ada sebuah kolam yang berukuran 2 kilometer. Namun, di tengah kolam, ada kolam esensi kayu. Hanya dengan menarik napas, Wang Xian merasa segar kembali. Sungguh esensi kayu yang menakutkan. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan keterkejutan. Sepertinya akumulasi binatang buas tingkat 7 Raja Abadi yang sunyi ini sangat menakutkan. Memang tidak terduga. Namun, pemilik negara dewa yang abadi adalah raja dari Lorman Desolate Beast Park. Wajar jika dia memiliki begitu banyak harta. Guru Heaven Fey Imperial berkata dengan penuh semangat. Apakah dia pernah menjadi raja? Wang Xian bergumam sambil mengamati sekelilingnya. Ya, menurut catatan negara iblis harimau kita yang kacau balau, Raja Dewa Binatang Buas ini berevolusi dari burung balok kayu. Kecerdasannya tampaknya telah melepaskan diri dari binatang buas yang sunyi itu. Itu juga bisa disebut surga Fey. Guru Heaven Fey Imperial berkata, burung balok kayu, bukankah itu burung yang sangat biasa dan lemah? Bagaimana bisa menembus ke alam Raja Abadi? Wang Xian sedikit terkejut. Bisa jadi itu memperoleh kesempatan yang menantang surga. Seperti yang dikatakan oleh pembimbing Kekaisaran Iblis Surga, dia melihat sekeliling dan berkata, mari kita lihat apakah ada harta karun.
Wang Xian mengangguk dan segera terbang menuju lokasi yang berlawanan dengan esensi kayu. Itu seharusnya menjadi lokasi di mana Raja Binatang Buas yang abadi sedang beristirahat. Itu adalah sarang burung yang terbuat dari pohon dewa. Wang Xian masuk dan melihat. Guru Heaven Demon Imperial juga terbang dan memeriksa sekeliling. Dia tidak menemukan harta apapun. Meski begitu, ada cukup banyak harta di sana. Itu cukup untuk membuat jantung Wang Xian berdetak lebih kencang. Harta karun ini lebih dari apa yang telah dikumpulkan oleh dinasti abadi Li Timur selama ribuan tahun. Pada saat ini, tatapan Wang Xian tertuju pada tongkat kayu di tengah sarang burung. Tongkat kayu itu panjangnya 2 meter dan agak kuning. Tampaknya telah kehilangan vitalitasnya. Namun, ketika dia melihat notifikasi di sistem, dia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Ini adalah pohon payung ilahi. Ini adalah pohon parasol ilahi. Ada kilatan gairah di matanya. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung meraih pohon dewa di tangannya. Dengan pohon dewa di tangannya, Wang Xian bisa merasakan gelombang energi yang datang dari pohon leluhur. Dia bisa merasakan bahwa pohon yang mengembalikan jiwa, pohon tak berujung, pohon fucang, dan pohon petir nirvana sedang bergerak. Itu pohon yang setingkat dengan mereka. Jantung Wang Xian berdetak kencang. Oh, Raja Naga, apa ini? Pada saat ini, pembimbing Kekaisaran Iblis Surga memperhatikan tindakan Wang Xian dan segera terbang. Dia bertanya padanya. Itu pohon dewa yang kuat. Sayang sekali pohon itu kehilangan vitalitasnya. Wang Xian tidak berusaha menyembunyikan apapun dan memberikannya padanya. Guru Kekaisaran Iblis Surga mengambilnya dan mengukurnya. Memang, tingkat pohon dewa ini pasti tidak rendah. Mungkin lebih tinggi dari semua pohon dewa di sini. Sayang sekali, itu hanya cabang. Tidak ada gunanya. Dia menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Aku akan mengambil cabang ini. Apakah pembimbing Heaven Demon Imperial keberatan? Wang Xian mengulurkan tangannya untuk mengambil dahan dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Nilainya sangat rendah sejak awal. Guru Heaven Demon Imperial tidak keberatan. Dia masih bisa menyelidiki apakah pohon ini adalah harta karun atau bukan. Baiklah, ayo pindahkan kerajaan abadi ini dulu. Apakah itu baik-baik saja? Wang Xian memandang Guru Heaven Demon Imperial. Baiklah, aku akan merobek ruang di depan kita. Raja Naga, kamu bergerak. Kata Guru Kerajaan Iblis Surga. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Dia segera menyimpan salah satu cabang pohon payung dewa yang layu ke dalam tubuhnya. Keduanya langsung terbang keluar dari sarang. CHIRP CHIRP CHIRP. Saat Wang Xian terbang keluar, teriakan Phoenix bergema di benaknya. Pada saat yang sama, pohon leluhur di Istana Naga di benua Tianze bergetar. Di atasnya, sebuah cabang muncul. Bangun. Pohon leluhur sedikit bergetar. Aliran energi yang sangat padat memasuki pohon payung ilahi, menyebabkannya secara bertahap memancarkan kilau hijau. CHIRP CHIRP CHIRP. Suara Phoenix terdengar di Istana Naga, dan Feng Luan serta Guan Suking, yang berada di Istana Naga, sedikit gemetar. Seluruh Fire Phoenix Dragon Seed juga merasakan perubahan yang datang dari jiwa. Ini, Guan Suking dan Feng Luan saling memandang dan segera terbang ke Istana Raja Naga. Itu sepertinya itu adalah pohon dewa warisan dari klan Phoenix, pohon payung. Feng Luan melihat ke cabang dan merasakan fluktuasi energi di atasnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Saudari Feng Luan, lihat, pohon dewa payung itu benar-benar tumbuh di sebelah pohon petir nirvana. Guan Suking menunjuk ke pohon leluhur. Pohon suci pohon parasol dan pohon petir nirwana benar-benar terjalin perlahan. Pohon dewa payung dapat membantu klan Phoenix untuk menjalani nirwana, sedangkan pohon petir nirvana terbentuk dari bentuk lain nirvana karena serangan petir. Saudari Suking, saya dapat merasakan bahwa kita dapat menjalani nirwana melalui pohon payung dan nirvana pohon petir. Itu bisa berlanjut dan berkembang ke tingkat yang sangat kuat. Mata Feng Luan terbakar. Wang Xian tidak tahu tentang perubahan di Istana Naga. Pada saat ini, dia berada di bawah level 7 Immortal King Desolate Beast Lair. Energi agung menyelimutinya. KKKK, maju, jauh di dalam lengan Heaven Fei Imperial Preceptor, itu segera berubah menjadi cakar tajam yang berukuran ratusan meter. Dia melambaikan tangannya ke depan dengan berat, langsung membuka lorong di depannya. Untuk membuka dan melewati celah kosong dan melewatinya adalah sesuatu yang bahkan bisa dilakukan oleh seorang ahli raja yang saleh. Dengan kekuatan Wang Xian dan pembimbing Heaven Fei Imperial, masih sulit bagi mereka untuk melewati celah kosong. Itu akan menghabiskan banyak energi.
Retakan ruang di depan mereka robek terbuka. Wang Xian membawa seluruh kerajaan Dewa Abadi ke depan dengan kecepatan tinggi. Di dunia normal, sekelompok binatang buas merasakan pergerakan kerajaan ilahi yang abadi. Mereka meraung marah saat mereka dengan panik mencoba menyerang arah kerajaan ilahi abadi. Namun, kekuatan negara iblis kekacauan harimau kali ini sangat kuat. Dengan kepiting Ao dan yang lainnya menyerang, binatang buas itu benar-benar ditekan. Bahkan jika mereka mengamuk, mereka tidak bisa menembus pertahanan mereka. Di langit, ahli Dewa Raja tingkat 6 yang abadi dari negeri iblis kekacauan harimau telah benar-benar berubah menjadi binatang besar, benar-benar menekan binatang buas yang sunyi itu. Penindasan yang kuat membuat binatang buas itu tidak bisa melawan. Namun, tidak mungkin untuk membunuhnya. Haha, bagus, bagus, bagus. Raja Dewa Abadi tingkat 6 negeri iblis kekacauan harimau terlihat sangat bersemangat saat melihat negara dewa bergerak. Kali ini, mereka berhasil. Meskipun mereka telah membayar 30% dari keuntungan, itu sangat berharga. Jika bukan karena sekelompok orang ini, mereka mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Nona, 6 prajurit level 5 yang abadi. Saat ini, tidak terlalu jauh, siluet Bibi Ying datang ke sisi Kaisar Wanita Bintang dan berkata dengan lembut. Orang itu sedikit tidak normal, mereka berkembang terlalu cepat. Kaisar Star Lady memandang Ao He dan yang lainnya. Dia tahu Ao He, bagaimana dia bisa begitu kuat sebelumnya. Sudah berapa lama, dan dia sudah menjadi level 5 yang abadi. Dia sangat tidak normal, aku ingin tahu peluang apa yang dimiliki Istana Naga. Nona, apakah kamu masih ingat 2 gadis dari setahun yang lalu? Bibi Ying berseru pelan. Maksudmu King Yue dan Su King? Mereka jauh lebih muda dariku. Aku yakin. Kaisar Wanita Bintang bergumam dan mengangguk. Iya, mereka masih sangat muda, binatang luar angkasa mereka bahkan lebih menakutkan daripada ular yang menjulang tinggi, dan kekuatan mereka sendiri, mereka juga kaisar yang abadi. Mereka adalah permaisuri naga dari Istana Naga, aku ingin tahu apakah mereka adalah salah satu dari 10.000 ras di pusat alam semesta. Bibi Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah benar ada 10.000 ras di pusat alam semesta? Kaisar Star Lady bertanya dengan ragu. Menurut catatan, ada pusat alam semesta, ini bukan sesuatu yang bisa kita hubungi. Bibi Ying berkata, melihat ke depan, ayo pergi, kita akan mengikuti negara dewa yang abadi itu, untuk mencegah kelompok monster langit ini berpikir. Saat dia berbicara, dia membawa Disingnu bersamanya untuk mengikuti kerajaan ilahi yang terletak di celah kosong. Kita sudah berada di garis luar. Setelah melakukan perjalanan melalui celah kosong selama 1 jam, Guru Kekaisaran berhenti terengah-engah dan berkata kepada Wang Xian. Seharusnya aman di sini. Pengajar Kekaisaran, bawa orang-orangmu keluar dari binatang buas dan kembali ke sini. Mari kita mulai membagikan harta. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada pembimbing Kekaisaran. Baiklah. Guru Kekaisaran Tian Yao juga tersenyum. Dia segera menerobos kehampaan dan mengirim pesan. Lebih dari 1 jam kemudian, sosok-sosok beterbangan. Hahaha, buaya kecil, bagaimana harta di negara dewa yang abadi? Di tengah, seorang lelaki tua bertampang liar berkata dengan penuh semangat kepada pembimbing Kekaisaran Tian Yao. Kakek, ada banyak harta di sana. Ini sebanding dengan akumulasi seluruh bangsa ketuhanan kita. Kakek, yang paling penting adalah sarang ini, kerajaan dewa ini, dan banyak sari kayu di dalamnya. Dengan mereka, kakek, kamu akan bisa. Guru Celestial Demon Imperial berbicara dengan ekspresi bersemangat, tetapi dia tidak mengatakan beberapa kata terakhir. Baiklah, baiklah. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-katanya, tubuhnya bergetar dan dia terbang dengan ekspresi gembira. Raja Naga. Pada saat ini, Ao Crab dan yang lainnya juga terbang dan berteriak dengan hormat. Guru Kekaisaran Surga Fei memandang Wang Xian dan membisikkan beberapa patah kata kepada lelaki tua itu. Raja Naga, kan, beruntung kalian membantu kami kali ini. Kami pasti tidak akan kehilangan kalian untuk 30% dari harta. Namun, tolong setujui, Raja Naga. Kami ingin menyelesaikan kerajaan Dewa Abadi ini. Pria tua itu menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian dan berkata. Baiklah, kita akan memasuki kerajaan abadi. Kamu bisa memilih harta terlebih dahulu. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Ini kami tidak akan memanfaatkanmu. Raja Naga, apapun yang kamu mau, kamu bisa mengatakannya. Pria tua itu sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum. Ayo masuk dan bicara. Wang Xian tersenyum dan langsung memasuki Kekaisaran Abadi.
Anggota negara setan harimau yang kacau balau tidak tahu berterima kasih seperti aliansi darah besi. Mereka tidak memainkan trik apapun dalam distribusi. Terima kasih, Raja Naga. Omong-omong, bangsa iblis harimau yang kacau telah memperoleh keuntungan besar. Inti dari kayu dan seluruh kerajaan abadi adalah milik mereka, 300 pohon abadi yang tersisa dan lebih dari 100 tumbuhan abadi adalah milik Wang Xian. Penatua dari kerajaan iblis harimau yang kacau sangat puas dengan distribusinya. Dia berbicara dengan sopan kepada Wang Xian. Hehe, dari sudut pandang kami juga mendapat keuntungan besar. Wang Xian juga tersenyum. Dia juga dalam suasana hati yang baik setelah berdagang dengan orang yang terus terang. Sumber daya yang mengerikan seperti itu dapat meningkatkan jumlah Raja Abadi di Istana Naga lebih dari 100. Namun, Wang Xian tidak berencana untuk menjual atau melahap pohon tersebut. Pohon abadi ini ditanam di Istana Naga dan merupakan sumber daya yang berkelanjutan. Setiap kali, hasilnya akan menambah banyak ahli ke Istana Naga. Itu adalah aliran yang lambat dan stabil. Raja Naga, mari tinggalkan nomor kontak. Selamat datang di bangsa iblis harimau kami yang kacau sebagai tamu. Kami pasti akan memperlakukanmu dengan hangat. Orang tua itu sangat bersahabat dengan Wang Xian. Keduanya meninggalkan nomor kontak. Setelah itu, pembimbing kekaisaran bangsa iblis surga juga meninggalkan nomor kontak dengan Wang Xian dan mengundangnya ke kerajaan dewa yang kacau balau. Wang Xian menolak sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan pergi. Kali ini, dia mendapat untung besar. Raja Naga itu tampaknya masih sangat muda. Bawahannya sangat kuat dan memiliki garis keturunan yang mulia. Dia seharusnya adalah suku iblis langit yang kuat. Orang tua itu berkata sambil melihat Wang Xian pergi. Ya, kakek. Aku juga merasakan sesuatu. Mereka sejenis dengan kita. Raja Naga itu tampaknya terbuka dan terbuka. Kita bisa berteman dengannya di masa depan. Guru Heaven Fei Imperial mengangguk. Kembalilah, kali ini aku memiliki peluang besar untuk mengambil langkah itu. Mata lelaki tua itu berkilat saat dia melihat negara dewa kematian di sampingnya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Selama kakek bisa menerobos, di wilayah kita, tidak banyak yang bisa menandingi kita. Pengajar Heaven Fei Imperial mengungkapkan ekspresi kerinduan. Bagaimana panennya? Di Lorman Desolate Beast Park, permaisuri bertanya kepada Wang Xian dengan rasa ingin tahu ketika dia melihatnya kembali dengan senyum di wajahnya. Panennya tidak buruk. Wang Xian tersenyum. Panen kali ini memang tidak murah. Belum lagi rumput pohon dewa-dewa, cabang pohon payung dewa saja sudah merupakan keuntungan besar baginya. Pohon parasol ilahi adalah pohon tempat tinggal para Phoenix. Alasan mengapa ras Phoenix dapat berdiri di puncak alam semesta sebagian besar disebabkan oleh pohon payung dewa. Sekarang setelah dia mendapatkan pohon payung dewa, dia samar-samar bisa merasakan perubahan pada pohon leluhur di Istana Naga. Pohon parasol ilahi, garis keturunan Phoenix api, dan pohon guntur nirvana. Mungkin Istana Naga bisa melahirkan benih naga yang kuat. Lanjutkan pekerjaanmu. Wang Xian memandangi Imperial Star Lady dan berkata padanya. Dia melengkungkan bibirnya sedikit dan tidak melanjutkan berbicara. Berdengung. Kelompok mereka bergerak dan terbang ke arah yang berlawanan. Mereka sekarang berada di tepi Lorman Desolate Beast Park di seberang Iron Blood Alliance. Jaraknya sangat jauh dari aliansi darah besi. Butuh setidaknya setengah hari untuk terbang ke sana. Namun, Wang Xian tidak berencana untuk tinggal di sini. Setelah terbang lebih dari 10 jam, mereka tiba di area tengah Taman Binatang Luolman dekat aliansi darah besi. Ao Yao, lanjutkan mencari. Setelah sampai, Wang Xian langsung memesannya. Itu Raja Naga. Ao Yao dan yang lainnya terus mencari binatang buas di sekitarnya. Menurut rencana Wang Xian, mereka harus menangkap setidaknya 3-4 Raja Abadi tingkat 4 binatang buas kali ini. Sekarang dia sudah menangkap 1, dia masih kekurangan 2-3. Selanjutnya, Wang Xian dan yang lainnya mengubur diri di Lorman Desolate Beast Park. Ketika dia menemukan binatang buas, dia segera menjinakkannya. Ketika dia tidak dapat menemukannya, dia mulai mempelajari formasi susunan. Waktu berlalu hari demi hari. Planet ini, pria muda dengan potensi menjadi seorang kaisar ada di sini. Namun, pada saat ini, di atas planet sumber bintang, sebuah kapal besar telah turun. Ini adalah kapal layar kuno. Sepertinya terbuat dari kayu, dan lampu hijau di atasnya berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Kapal layar kuno ini sepertinya berlayar dari pusat alam semesta, diam-diam melayang di langit di atas planet sumber bintang. Di kapal layar, dua lelaki tua berdiri dengan tenang di depan lelaki tua itu.
Pria tua itu mengenakan pakaian biasa, terlihat seperti pria tua biasa. Mereka melihat ke bawah dan bergumam. Menemukannya, seorang lelaki tua memegang kompas kuno di tangannya, melihat tampilan di atasnya, dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Dengan pikiran, perahu layar yang berukuran puluhan meter itu langsung muncul di langit di atas sekte bintang origin planet Overlord. Huala, detik berikutnya, langit di atas sekte Overlord terkoyak. Cek, apa yang terjadi? Siapa yang ingin menyelinap menyerangku? Invincible Battle Technique. Suara teknik pertempuran yang tak terkalahkan terdengar. Ketika dia merasakan situasi di sekitarnya, dia sedikit terkejut. Di celah di langit, teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandangi dua lelaki tua yang berdiri di atas perahu layar dengan takjub. Siapa kamu? Dia menatap mereka berdua dengan hati-hati. Garis keturunan yang kuat, hahaha, bagus, bagus, bagus. Salah satu lelaki tua itu melihat kompas sebelum menatap tak terkalahkan dengan tatapan membara. Kamu apa yang kamu coba lakukan? Aku memperingatkanmu, teknik bertarungku yang tak terkalahkan akan menjadi eksistensi seperti Void God Emperor di masa depan, kamu. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan bergetar ketika dia melihat sorot matanya. Dia mengecilkan tubuhnya ketakutan. Kedua lelaki tua di depannya memberinya perasaan yang tak terduga. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan orang yang begitu menakutkan. Selain itu, pihak lain dapat menariknya ke celah kosong dengan mudah. Orang bisa membayangkan kekuatannya. Weng, seorang lelaki tua menatapnya dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan sebuah token memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di token, ada kata besar penjaga, dan di belakang kata penjaga ada halaman yang tampak kuno. Apa itu? Tak terkalahkan dalam pertempuran menatap token dan berkata dengan bingung. Penjaga Istana Kekaisaran. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Penjaga Istana Kekaisaran berdiri di Istana Kekaisaran dan telah menjaga Istana Kekaisaran selama ratusan juta tahun. Dia tidak memegang otoritas, tetapi dia berada di atasnya. Penatua lainnya menambahkan sambil tersenyum. Apa maksudmu, tuan-tuan? Tolong jelaskan dengan jelas. Pengadilan Kekaisaran. Apakah itu pengadilan kekaisaran tertinggi di Imperial Starfield? Mata tak terkalahkan berbinar saat dia langsung bertanya. Pelindung Istana Kekaisaran tidak tergantung pada Istana Kekaisaran. Tugasnya adalah melindungi Istana Kekaisaran. Meskipun dia tidak memiliki otoritas apapun, dia dapat memiliki sumber daya yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Tidak seorang pun di bawah Kaisar Istana Kekaisaran dapat menyembah mereka. Di dalam Istana Kekaisaran, bahkan jika Anda telah melakukan kejahatan keji yang tidak dapat diadili oleh penjaga Istana Kekaisaran, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk diadili. Adapun penjaga pengadilan Kekaisaran AS, kami adalah ahli puncak dari dunia yang gemilang ini. Anak nakal, bakatmu sangat bagus. Kamu telah dipilih oleh kami. Kedua tetua berkata tak terkalahkan dalam pertempuran dengan wajah hitam. Sial, luar biasa, hahaha, aku ingin bergabung, aku ingin bergabung. Dua master, aku memiliki bakat seorang kaisar, bisakah aku menjadi pejabat yang sangat tinggi? Tak terkalahkan mendengar kata-kata mereka, tubuhnya gemetar saat dia berkata dengan penuh semangat. Kamu hanya diunding Emperor level 1, kamu yang paling lemah di antara kami. Jika bukan karena bakatmu, mengapa aku menginginkanmu, nak? Apakah kamu tahu apa yang kami, penjaga Istana Kekaisaran, wakili? Baiklah, kami akan segera membawamu pergi. Kedua lelaki tua itu memandangi petarung acak yang tak terkalahkan dan berkata dengan sedih. Tunggu, aku masih harus memberitahu orang tua dan guruku. Pejuang tak terkalahkan berkata dengan cepat. Berhenti bicara omong kosong, kami diam-diam akan membawa keluargamu ke wilayah tengah. Jangan khawatir, di Emperor Starfield, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Seorang tetua melambaikan tangannya dan langsung mengambil teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan melemparkannya ke sebuah ruangan di dalam perahu layar. Sial, kita berasal dari departemen yang sama. Kamu mengintimidasi pemula. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berteriak, dan pintu perahu layar ditutup. Senang sekali menjadi muda. Kedua tetua saling memandang dan menunjukkan senyuman. Dengan lambaian tangan, perahu layar itu menghilang ke langit berbintang. Dalam beberapa hari berikutnya, insiden besar terjadi antara benua Tianze dan planet sumber bintang. Benua Tianze, anggota inti dari keluarga teknik pertempuran semuanya menghilang. Tuan dan beberapa lainnya juga menghilang. Ancaman Star Source Planet, Dewa Abadi King Desolate Beast di Star Beast Planet semuanya menghilang dalam semalam. Sejak saat itu,
ruang ini tidak lagi memiliki teknik pertempuran tingkat kaisar yang tak terkalahkan. Namun, di langit berbintang yang lebih cerah dan lebih makmur, kehidupan sombong yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran baru saja dimulai. Bos, saya pergi dulu. Saya akan pergi ke wilayah tengah Imperial Starfield. Kedua orang tua itu tidak mengizinkan saya memberitahu Anda detail tentang apa yang akan saya lakukan. Namun, jangan khawatir, bos. Di masa depan, teknik bertarungku yang tak terkalahkan akan sangat luar biasa. Ketika kamu mencapai wilayah tengah, kamu harus memberitahu aku. Bos, jangan lupakan adik laki-lakiku ini. Wang Xian, yang berada di Taman Binatang Lorman, tiba-tiba menerima pesan dari teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Dia heran. Orang ini dibawa pergi. Seseorang pasti telah memperhatikan bakatnya. Dia tidak terlalu terkejut bahwa yang tak terkalahkan diambil oleh organisasi yang kuat. Seorang abadi yang bahkan belum berusia 1000 tahun, di wilayah yang gemilang, dia memang surga yang menentang keberadaan, oleh karena itu wajar bagi beberapa organisasi untuk memperhatikannya. Berita bahwa dia tak terkalahkan dalam teknik bertarung tidak banyak mempengaruhinya. Wang Xian terus menjinakkan binatang buas sambil mempelajari formasi susunan. Auman mengaum-mengaum. Sebulan kemudian, raungan terdengar satu demi satu. Wang Xian menatap dengan penuh semangat pada dua binatang buas yang mengejar wanita bintang kekaisaran. Kuda bersayap darah, dua kuda bersayap darah raja tingkat 4 abadi. Masing-masing berukuran sekitar 100 meter dan memiliki sepasang sayap berwarna merah darah. Kepala mereka sedikit ganas dan mereka terlihat sangat ganas. Setelah aku menjinakkan dua kuda bersayap darah ini, aku bisa bergerak. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat senyuman muncul di wajahnya. Formasi, bangkit. Melihat dua binatang buas tingkat Raja Abadi tingkat 4 memasuki formasi, Wang Xian segera membuka formasi. Menekan. Dia memerintahkan Ao Dia yang ada di sampingnya. Ao Dia terbang seketika dan menggunakan cakarnya yang kuat untuk menekan dua binatang buas itu. Auman mengaum-mengaum. Dua raja binatang buas yang abadi mengeluarkan raungan kaget dan marah. Wang Xian mengungkapkan senyuman di wajahnya dan segera terbang untuk menjinakkan mereka. Huhu. Di samping, Kaisar Wanita Bintang terengah-engah saat dia menyeka keringat di dahinya. Semakin tinggi level binatang buas, semakin sulit untuk menarik mereka. Butuh waktu 5 jam penuh untuk menarik dua binatang buas ini. Ada 4 sekarang, termasuk binatang buas yang aku jinakkan sebelumnya, ada total 4 binatang abadi raja tingkat 4. Wang Xian bergumam. Dalam 2 bulan terakhir, jumlah hewan peliharaan pertempuran yang dijinakkan Wang Xian telah mencapai sekitar 60. Apalagi dalam 1 bulan ini, karena berada di wilayah tengah, dia cukup beruntung untuk menjinakkan 5 hingga 6 sekaligus. Dari 20 binatang buas tingkat Raja Abadi, ada 4 di tingkat 4, 10 di tingkat 3, dan sisanya berada di tingkat 2 dan tingkat 1. Jumlah hewan peliharaan perang ini dapat menyebabkan seluruh wilayah mendidih. Saat itu, seluruh kerajaan surgawi Li Timur akan dihancurkan di bawah serangan hewan peliharaan perang ini. Kekuatan ini cukup. Wang Xian memandangi kuda bersayap darah yang telah dijinakkan di depannya. Matanya bersinar dengan kilatan dingin. Baiklah, aku tidak akan menangkapnya untuk saat ini. Wang Xian berkata kepada Di Xingnu yang ada di sampingnya. Akhirnya selesai. Di Xingnu menghela nafas lega. Selama 2 bulan terakhir, dia menahan amarahnya setiap hari. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa kalian lakukan. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Wang Xian berkata padanya. Setelah itu, dia memberi perintah pada kuda berdarah. Kedua kuda bersayap darah itu segera terbang menuju sarang mereka. Apa yang akan kamu lakukan setelah menjinakkan binatang buas dan membiarkan mereka pergi? Di Xing'er bertanya pada Wang Xian dengan sedikit keraguan. Ada beberapa hal yang perlu dibereskan. Let us make way. Wang Xian tersenyum tipis dan berkata kepada Di Xing'er dan yang lainnya. Berurusan dengan hal-hal, Di Xing'er memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia mengikuti Wang Xian dan terbang ke samping. Wang Xian berdiri di langit dan memandangi wilayah Raja Binatang Buas yang abadi. Mengaum. Tidak lama kemudian, raungan tiba-tiba terdengar dari depan. Raungan itu dipenuhi dengan tekanan dan kebrutalan. Hah, itu wilayah kuda bersayap darah. Kaisar Star Lady berdiri di samping, melihat ke sumber raungan dengan ekspresi terkejut. Auman mengaum-mengaum. Sangat cepat, raungan yang mengguncang langit merespons. Sebuah tempat di Lorman Desolate Beast Park mulai berguncang. Binatang buas mengeluarkan raungan rendah saat mereka perlahan berkumpul bersama. Auman mengaum-mengaum. Dari waktu ke waktu, akan ada binatang buas Raja Dewa Abadi yang meraung.
Keributan di Taman Binatang Terpencil Lorman tumbuh semakin besar. Ini, Kaisar Star Lady melihat ke depan dengan kaget, matanya berbinar. Semua binatang buas yang sunyi ini tertarik padanya, oleh karena itu dia sangat jelas tentang wilayah binatang buas yang dijinakkan. Dari akal sehatnya, semua gangguan ini berasal dari binatang buas yang sunyi ini. Jelas, gangguan ini diperintahkan oleh orang di sampingnya. Semakin banyak kematian meraung, banyak kematian di bawah tingkat Kaisar Abadi bergegas menuju arah aliansi darah besi. Dan karena semakin banyak yang tidak bisa mati bergabung, beberapa yang tidak bisa mati juga terpengaruh. 4 orang yang tidak bisa mati meraung pada yang tidak bisa mati, banyak dari mereka bergabung, bergegas menuju aliansi darah besi. Saat mereka maju, semakin banyak binatang buas bergabung. Kamu akan. Kaisar Star Lady melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan kaget. Ayo pergi. Wang Xian tersenyum dan mengikuti di samping semua binatang buas. Dengan bimbingan 60 binatang buas tingkat Raja Abadi yang telah dia jinakkan, gelombang binatang buas terbentuk dengan sangat cepat. Selanjutnya, jumlah Bistide meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Jumlah Bistide kali ini 2 kali lebih banyak dari yang sebelumnya. Raja Naga menciptakan gelombang binatang buas untuk menyerang aliansi darah besi. Bibi Ying terbang saat ini dan berkata dengan binar di matanya. Apakah dia mencoba menghancurkan aliansi darah besi? Kaisar wanita surgawi berkata dengan cemberut. Itu mungkin. Terakhir kali Raja Naga membantu aliansi darah besi, sepertinya aliansi darah besi ingin menyakitinya, jadi kali ini Raja Naga dan yang lainnya akan membalas dendam. Kata Bibi Ying perlahan. Ini, Imperial Star Lady tidak tahu harus berkata apa. Aliansi darah besi membalas kebaikan dengan permusuhan. Ini memang menyebalkan, tapi balas dendam Raja Naga sangat mungkin bisa menghancurkan seluruh aliansi darah besi, mengakibatkan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Aliansi darah besi sedang mencari kematian. Nona, ayo ikuti di samping dan awasi. Seperti yang dikatakan Bibi Ying, dia membawa Imperial Star Lady untuk mengikuti di belakang. The Bistide bergerak maju dari pusat Lorman Desolate Beast Park. Menurut kecepatan beberapa binatang buas, dibutuhkan setidaknya 1 hari bagi mereka untuk mencapai aliansi darah besi. Namun, Wang Xian tidak terburu-buru. Orang-orang dari aliansi darah besi tidak akan bisa melarikan diri. Apakah kamu sudah tahu tentang berita tentang Raja Naga? Pada saat yang sama, di Istana Mewah Aliansi Darah Besi, sekelompok lebih dari 20 orang sedang duduk di dalam. 2 pria tua berbaju logam sedang duduk di kursi pemimpin. Saat mereka duduk di sana, gelombang aura pembunuh yang tak terkendali menyebar ke segala arah. Yang lemah sama sekali tidak berani melihat kedua lelaki tua itu. Tuan Bek Jenderal, kami belum menerima berita tentang Raja Naga. Kami akan mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki berita sekarang. Master Aliansi Darah Besi berkata dengan cemberut. Sudah lebih dari 2 bulan, dan masih belum ada berita. Izinkan saya mengatakannya. Kami akan langsung menyerang sarang Istana Naga. Salah satu Bek Jenderal yang duduk di depan berkata dengan wajah dingin. Jenderal Pembela Negara, jika kita menyerang Istana Naga secara langsung, kita khawatir Raja Naga Istana Naga dapat dengan mudah melarikan diri. Ketika saatnya tiba, akan sulit untuk membunuhnya. Di dalam Istana Aliansi Darah Besi, sesepuh Aliansi Darah Besi mengerutkan kening dan berkata. Kaisar yang abadi tidak mudah dibunuh, jika mereka ingin melarikan diri, dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Saat mereka tidak bisa membunuh Kaisar Naga sekali, kali berikutnya akan lebih sulit. Karena kalian semua tahu bahwa menyerang Istana Naga memungkinkan Kaisar Naga melarikan diri, maka cepat cari tahu lokasi persisnya. 2 jenderal pembela dari nyala api yang mengamuk Dewa Dinasti berkata dengan marah. Mereka belum mendengar apapun dari Kaisar Naga selama lebih dari 2 bulan, mereka sudah mulai tidak sabar. Ya, Aliansi Darah Besi kita pasti akan mendapatkan berita tentang Kaisar Naga secepat mungkin. Anggota Aliansi Darah Besi segera menjawab. Mereka tidak berani melawan 2 jenderal kerajaan api mengamuk. Flame Unding Empire telah berjanji bahwa saat mereka menghancurkan Raja Naga, mereka akan bersedia untuk membuat susunan jarak jauh untuk menghubungkan Aliansi Darah Besi dengan mereka. Saat susunan ini diatur, Aliansi Darah Besi akan berada dalam bahaya, dan mereka dapat segera mengirim bantuan ke kerajaan api mengamuk. Raging Flame Divine Dinasti juga akan menjamin untuk mengirim bala bantuan. Ini adalah kesempatan besar bagi seluruh aliansi darah besi. Selama mereka terhubung dengan dinasti Dewa Api yang mengamuk, mereka akan dapat melangkah ke wilayah dinasti Dewa Api yang mengamuk. Itu juga akan sangat bermanfaat bagi perkembangan aliansi darah besi.
Adapun masalah mengkhianati Istana Naga dan membunuh Raja Naga, mereka sudah lama melupakannya karena keuntungan di depan mereka. Ayo lakukan secepat mungkin. Ekspresi Jenderal Perlindungan kedua negara melunak seperti yang mereka katakan. Tidak baik Master Aliansi, tidak baik. Di Lorman Desolate Beast Park, ada sejumlah besar binatang buas yang menyerang kita. Pada saat ini, sesosok berjalan ke aula dengan panik dan berseru. Apa? Ada gelombang binatang yang menyerang kita. Bukankah gelombang binatang baru saja meletus? Di dalam aula, para prajurit aliansi darah besi terkejut, mereka segera berdiri dan berkata. Kami tidak tahu, kami juga tidak tahu, melalui satelit dan pengintai aliansi kami, gelombang binatang kali ini bahkan lebih besar dari yang terakhir kali. Kami sudah tahu bahwa ada 5 binatang buas kaisar level 4 yang abadi, kami perkirakan mereka akan mencapai kami dalam 2 jam. Pria parubaya yang melaporkan berkata dengan wajah pucat. Ini gelombang binatang yang meletus belum lama ini, menurut situasi masa lalu, tidak akan ada gelombang binatang setidaknya untuk beberapa ratus hingga beberapa ribu tahun. Ekspresi pemimpin Iron Blood Alliance sangat jelek seperti yang dia katakan. Bunyikan bel, semua prajurit bersiap untuk pertempuran. Seorang penatua aliansi darah besi berkata dengan ekspresi gelap. Ya, seorang tetua di sampingnya segera menjawab. Beast Horde, apakah ada monster desolate level 5 yang abadi? Dua jenderal kerajaan Dewa Api di depan mereka mengangkat alis dan bertanya. Tidak, kami tidak menemukan binatang buas level 5 yang abadi. Pria parubaya itu segera berkata. Dua jenderal, aliansi darah besi kita selalu berada di bawah ancaman dari Lorman Desolate Beast Park, tetapi Beast Horde tidak pernah melibatkan monster desolate level 5 yang abadi. Binatang buas Raja Dewa tingkat 5 yang abadi hidup di tengah taman binatang yang sunyi. Mereka tidak perlu memperebutkan wilayah. Nenek moyang aliansi darah besi segera berkata. Karena itu masalahnya, kami akan membantumu menekan Beast Horde kali ini. Kedua jenderal penjaga saling memandang dan berkata dengan tenang. Wajah mereka dipenuhi dengan percaya diri. Terima kasih dua jenderal atas bantuan Anda. Dengan bantuan Anda, kami dapat dengan mudah menekan semua binatang buas. Anggota aliansi darah besi sangat bersemangat. Meskipun Beast tidak kuat, dengan dua prajurit level 5 dinasti Dewa Api yang abadi, mereka dapat dengan mudah bertahan melawannya. Bahkan jika kedua jenderal itu bersedia membantu, mereka berdua bisa bertahan melawan semua binatang buas kaisar yang abadi. Ini adalah kekuatan prajurit level 5 yang abadi. Pergi. Kedua jenderal itu mengangguk dengan acuh tak acuh. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Beast Horde. Mereka bisa dengan mudah bertahan melawan Beast Horde. Weng, kelompok itu bergerak dan dengan cepat terbang menuju garis depan. So, bersiap untuk bertempur. Beast Horde telah menyerbu. Bunuh mereka, bunuh mereka. Pada saat ini, di tengah Lorman Desolate Beast Park dan aliansi darah besi, tentara aliansi darah besi yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah mereka. Semuanya meraung dengan niat membunuh. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seperti terakhir kali, tembok kota dipenuhi dengan tentara aliansi darah besi yang padat. Puluhan miliar tentara, tangan mereka memegang senjata, menatap dingin ke depan. Prajurit aliansi darah besi berdiri di sekitar dua jenderal pembela dari dinasti Dewa Api yang abadi, menatap ke depan. Saat ini, mereka sudah bisa merasakan aura mengerikan dan deru binatang buas di depan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Beast tidak kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika binatang buas belum tiba, semua prajurit aliansi darah besi merasakan tekanan besar datang dari depan. Ini menyebabkan banyak wajah prajurit menjadi sedikit pucat. Semua prajurit tidak perlu khawatir. Dengan dua jenderal penjaga kerajaan ilahi api mengamuk membantu kita untuk melawan kerajaan ilahi, kita dapat dengan mudah membunuh semua binatang buas. Kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Pemimpin aliansi darah besi tidak terlalu khawatir dengan gelombang binatang kali ini. Dia meraung pada semua orang dengan senyum di wajahnya. Kami pasti akan menang. Ketika semua prajurit aliansi darah besi mendengar kata-kata pemimpin aliansi, joy muncul di wajah mereka. Mereka secara alami tahu bahwa kerajaan Dewa Api yang mengamuk adalah milik kerajaan Dewa yang kuat di seberang Taman Binatang Desolate Lorman. Dengan bantuan para ahli dari Raging Flame Divine Empire, mereka pasti akan dapat dengan mudah bertahan melawan Beastide kali ini. Melolong. Itu datang. Pada saat ini, raungan binatang buas semakin dekat dan dekat, mereka bisa melihat binatang buas yang ganas di depan. Di barisan depan, lebih dari 70 binatang buas kaisar abadi mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Di tengah,
5 binatang buas tingkat 4 besar yang tidak bisa mati, aura brutal menyerbu. Lebih dari 70, sebenarnya ada lebih dari 70 binatang buas kaisar yang abadi. Beastide kali ini hampir 2 kali lipat dari waktu sebelumnya, untungnya ada 2 penguasa dinasti Dewa Api mengamuk. Ketika semua orang melihat lebih dari 70 binatang buas kaisar yang abadi, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan begitu banyak binatang buas yang kuat, jika tidak ada yang membantu mereka, aliansi darah besi mereka akan hancur. Dengan kami di sini, jangan khawatir. Jenderal Api Abadi melihat ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tanpa binatang buas level 5 yang tidak bisa mati, mereka tidak perlu mengingatnya. Keduanya bergerak dan melayang di udara, menatap acuh tak acuh pada 70 di atas binatang buas kaisar tingkat abadi. Hahaha, bersiaplah untuk menghadapi musuh. Bagikan beberapa tekanan untuk kedua tuan. Ketika para ahli dari aliansi darah besi melihat 2 jenderal pelindung dari dinasti Dewa Api mengamuk berdiri di udara, mata mereka menunjukkan ekspresi bersemangat saat mereka meraung. Satu demi satu sosok segera datang di belakang keduanya dan menatap dingin ke arah Beastide di depan mereka. Dengan 2 jenderal yang membela negara di sini, binatang buas yang sunyi ini hanyalah sumber daya kita. Di bawah mereka, 5 utusan, pangeran, dan sekelompok pemuda dari Raging Flame Divine Empire sedang menantikan dengan senyum di wajah mereka. Demikian pula, mereka tidak menganggap serius Beastide kali ini. Apakah mereka semua ada di sini? Pada saat yang sama, di sisi Beastide, Wang Xian memandangi para prajurit di garis depan aliansi darah besi. Melihat lusinan pembangkit tenaga Raja Dewa Abadi yang melayang di langit, senyum tipis muncul di wajahnya. Tatapannya tertuju pada 2 sosok di tengah, dan matanya bersinar. Raja Naga, 2 di tengah harus memiliki kekuatan tempur Raja Abadi tingkat 5. Dia berdiri di sampingnya dan berbisik. Oke. Wang Xian sedikit mengangguk. Hei, kamu akan berurusan dengan mereka berdua nanti. 2 pusat kekuatan tingkat Raja Abadi tingkat 5 jelas berasal dari kerajaan api yang menyala-nyala. Alasan mengapa aliansi darah besi ingin membunuhnya juga karena kerajaan api yang menyala-nyala. The Blazing Flame Empire bukanlah kekuatan di wilayah ini. Aku seharusnya tidak memprovokasi mereka. Wang Xian bergumam. Namun, karena kalian ingin membunuhku, maka tunggu saja ajalmu. Saat dia berbicara, ekspresi yang sangat menyeramkan muncul di wajahnya. Lakukan. Wang Xian berteriak dengan suara rendah dan segera memesan. Berdengung. Detik berikutnya, Ao Xie yang berada di samping menghilang. Oman mengaum-mengaum. Pada saat yang sama, di depan Beastide, 60 binatang buas tingkat Raja Abadi merasakan perintah Wang Xian dan meraung marah. 10 binatang buas tingkat Raja Abadi lainnya yang dipimpin juga meraung ketika mereka melihat raungan dari jenis mereka sendiri di sekitar mereka. Mata mereka dipenuhi dengan haus darah. Dengan setiap raungan, di bawah, semua binatang buas di bawah Dewa Raja yang abadi maju ke depan. HMPH, sekelompok binatang buas, matilah. 2 jenderal bertahan yang melayang di udara menatap dengan jijik pada 70 binatang buas di depan mereka, melambai-lambaikan tangan mereka. Salah satu dari mereka memiliki pedang besar di tangannya, sementara yang lain memegang senjata seperti kota kecil. Serahkan binatang buas ini pada kami berdua. Bunuh semua binatang buas lainnya. Jenderal pembela 2 negara itu berkata dengan bangga. Tubuh mereka bergerak dan menebas 70 binatang buas kaisar dewa yang abadi. Baiklah. Kalau begitu aku harus menyusahkan kedua jenderal itu. Warriors of the Iron Blood Alliance mengungkapkan ekspresi bersemangat. Pada saat ini, mereka merasa bahwa bekerja sama dengan dinasti Dewa Api yang mengamuk tidak sia-sia. Membunuh. Seorang jenderal Beck meraung dan mengangkat pedang panjang di tangannya, menebas ke depan. Lebih dari 70 binatang buas Raja Abadi di depan mereka merasakan kekuatan serangan yang menakutkan, menyebabkan keributan. Terutama binatang buas yang tidak ditundukkan oleh Wang Xian, mereka menggoyangkan tubuh mereka ketakutan. Oman mengaum-mengaum. Namun, pada saat ini, terdengar suara menindas yang lebih menakutkan. Itu langsung menuju cahaya pedang yang menakutkan. Oman mengaum-mengaum. Merasakan aura ini, binatang buas yang jinak mengeluarkan raungan yang bersemangat. Peng! Sinar pedang bertabrakan dengan cakar yang sangat besar dan langsung menghilang. Oh apa? 2 jenderal perlindungan negara yang tenang dan tenang melihat makhluk besar tiba-tiba muncul. Merasakan kekuatannya yang menakutkan, ekspresi mereka berubah. Oman mengaum. Sebelum mereka bisa bereaksi, keberadaan mengerikan lainnya muncul dari binatang besar itu. 2 sosok besar menyerang mereka berdua.
Sial, keduanya adalah binatang buas tingkat 5 Raja Dewa yang abadi. Salah satu jenderal pembela negara berteriak kaget. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada binatang buas Dewa Raja tingkat 5 yang abadi? Di bawah, ketika semua orang mendengar kata-kata sang jenderal, tubuh mereka membeku, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Terutama orang-orang dari Iron Blood Alliance, wajah mereka langsung memucat. Ini adalah dua monster tingkat 5 yang tidak bisa mati. Mereka segera mengangkat kepala dan melihat ke atas, melihat dua makhluk menakutkan itu, tubuh mereka bergetar. Tidak, tidak, makhluk ini sangat familiar, sangat familiar. Tiba-tiba, Master Aliansi Darah Besi itu menatap kedua makhluk mengerikan itu dan bergumam. Semakin dia melihat, semakin dia terlihat seperti makhluk kuat yang dijelaskan dalam AI. Itu adalah bawahan Raja Naga. Mengaum. Pada saat ini, raungan yang sangat menakutkan terdengar. Ini adalah suara ketiga. Sumber raungan itu secara alami adalah tubuh kepiting. Yang menyerang tentu saja adalah kepiting Ao dan naga pemakannya. Naga pemangsa level 5 tingkat kematian ketiga yang tidak dapat mati merangkak keluar dari tubuhnya dan menyerang dua jenderal Dewa Api. Sialan, monster macam apa ini? Salah satu jenderal melihat makhluk ketiga muncul dan ekspresinya menjadi jelek, dia meraung dengan ganas. Kami berdua akan menahan dua binatang buas tingkat 5 Dewa Raja yang tidak bisa mati ini, sisanya akan terserah padamu. Jenderal Beck lainnya meraung pelan, saling bertukar pandang, keduanya langsung terbang ke kejauhan. Mereka ingin memancing tiga monster tingkat 5 Dewa Raja Desolate yang abadi pergi, jika tidak, gempa susulan dari pertempuran mereka akan menyebabkan aliansi darah besi menderita kerugian besar, bahkan kehancuran. Namun, dengan mereka berdua, mereka hanya bisa menjebak ketiga makhluk mengerikan ini. Keduanya terbang ke kejauhan. Aosie dan yang lainnya memiliki kilatan di mata mereka, tetapi mereka tidak menghentikan mereka. Ini saatnya, hehe. Ketika Wang Xian melihat dua ahli Raja Abadi level 5 pergi, sudut mulutnya sedikit melengkung. Ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Berdengung. Saat berikutnya, tubuhnya bergerak dan terbang menuju pusat medan perang dengan kecepatan yang mengerikan. Bagaimana mungkin gelombang binatang buas kali ini begitu menakutkan? Bagaimana mungkin ada tiga Raja Abadi tingkat 5 binatang buas yang sunyi? Bagaimana mungkin? Pada saat ini, banyak ahli dari aliansi darah besi masih dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba dari tiga ahli raja tingkat 5 yang abadi. Hanya ekspresi pemimpin aliansi darah besi yang berubah saat memikirkan kemungkinan. Weng. Tiba-tiba, semua orang merasakan seluruh ruang berubah. Lubang hitam besar muncul dari udara tipis dan seluruh ruang menjadi sangat aneh. Pada saat itu, binatang buas di bawah level abadi merasakan perubahan ruang dan mulai bergerak. Seluruh ruang aneh sebenarnya mencakup area seluas 400 hingga 500 juta kilometer. Karena garis pertempuran gerombolan binatang buas yang padat, semua binatang buas dan orang-orang dari aliansi darah besi tertutupi. Ini Raja Naga Istana Naga. Itu Raja Naga Istana Naga. Master aliansi darah besi melihat ruang aneh ini dan sangat yakin akan hal itu. Dia melebarkan matanya dan meraung tak percaya. Raja Naga Istana Naga. Ini jelas merupakan gelombang binatang buas, bagaimana mungkin Dragon Palace Dragon King? Kata-kata pemimpin aliansi darah besi menyebabkan wajah semua orang menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Ruang ini persis sama dengan apa yang dijelaskan Ai, aku tidak bisa merasakan negaraku yang abadi, ini ruangnya, itu Raja Naga. Di samping, jantung Dewa Raja yang abadi berdetak kencang. Dia melihat ruang di sekitarnya dan melebarkan matanya. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia berteriak kaget. Aliansi darah besi, lama tidak bertemu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Auman mengaum-mengaum. Auman mengaum-mengaum. Sosok Wang Xian terbang ke arah depan kelompok binatang buas. Di antara mereka, puluhan binatang buas Raja Abadi yang digiring melihat seorang manusia terbang ke arah mereka. Mereka menatapnya dengan ekspresi muram dan meraung marah. Namun, saat mereka mengingat raungan mereka, lebih dari 60 binatang buas Raja Abadi meraung ke arah mereka pada saat yang sama. Tatapan muram mereka memperingatkan mereka. Mengaum. Lusinan binatang buas Raja Abadi mengeluarkan raungan rendah dan mengamati sekeliling mereka dengan gelisah. Auman mengaum-mengaum. Mereka mencoba melarikan diri tetapi menyadari bahwa mereka tidak dapat merasakan sarang mereka sama sekali. Ini membuat mereka semakin gelisah. 60 lebih binatang buas yang dijinakkan oleh Wang Xian memandangi mereka dan mengeluarkan raungan peringatan lagi. Mengaum. Lusinan binatang buas Raja Abadi mengeluarkan geraman rendah sebagai tanggapan.
Menghadapi 60 Raja Binatang Buas yang abadi, mereka diam. Pada saat ini, Wang Xian telah tiba di depan semua Raja Binatang Buas yang abadi. Dia tersenyum sambil menatap orang-orang dari aliansi darah besi. Mendesis. Melihat Wang Xian mengambang di depan semua binatang buas dan melihat binatang buas berdiri diam di belakangnya, semua orang dari aliansi darah besi tersentak serempak. Itu kamu? Itu benar-benar kamu, Raja Naga. Pemimpin aliansi darah besi melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sangat jelek. Para ahli di sekitarnya dari aliansi darah besi juga sedikit menyipitkan mata dan memasang ekspresi muram. Orang itu, gelombang binatang buas ini orang ini. Di sampingnya, penguasa dinasti Blazing Inferno dan sekelompok pemuda juga menatap Wang Xian dengan takjub. Apakah dia Raja Naga? 5 utusan dari dinasti Blazing Inferno juga merasakan jantung mereka berdebar kencang saat mereka melihat tentara Bistide dengan ekspresi serius. Raja Naga itu, apa yang terjadi? Bagaimana Raja Naga bisa memerintahkan gelombang buas? Bukankah Raja Naga dermawan dari aliansi darah besi kita? Ya, ada apa? Apakah Raja Naga ada di sini untuk membantu kita? Prajurit biasa dari aliansi darah besi tidak tahu bahwa mereka akan membunuh Raja Naga. Ketika mereka melihat Wang Xian berdiri di hadapan mereka, mereka sedikit membuka mulut. Aliansi darah besi, apakah kamu akrab dengan gelombang binatang? Belum lama ini, kalian menghadapi gelombang binatang buas. Aku, Raja Naga, memimpin orang-orangku untuk membantumu. Tatapan Wang Xian menyapu semua orang di aliansi darah besi saat dia berbicara dengan nada yang sedikit menyeramkan. Raja Naga lalu ketiga Raja Abadi tingkat 5 itu adalah orang-orangmu. Merasakan tatapan Wang Xian, kepala aliansi darah besi mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia bertanya dengan suara rendah. Suaranya sedikit bergetar. Bagaimana menurutmu? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Terakhir kali, aku, Raja Naga, membantu kalian. Pada akhirnya, kalian membalas kebaikanku dengan permusuhan dan malah ingin membunuhku. Haha, aliansi darah besi, bagus, bagus sekali. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena itu, aku harus menanggung balas dendam dari Istana Naga. Gelombang buas ini adalah hadiah dariku untuk kalian. Apakah kalian puas? Dia menatap dingin ke kepala aliansi darah besi dan berbicara dengan niat membunuh. Apa? Mengapa aliansi darah besi ingin? Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua prajurit aliansi darah besi yang tidak menyadari situasi berubah secara drastis. Mengapa aliansi darah besi ingin membunuh Raja Naga? Raja Naga, kami tidak punya pilihan lain. Kami tidak punya pilihan lain. Seorang penatua dari aliansi darah besi gemetar saat dia menatap Wang Xian dengan mata merah darah. Dia menggeram dengan suara rendah, Raja Naga, apakah kamu mencoba untuk menghancurkan aliansi darah besi? Itu benar. Hari ini, aku akan menghancurkan aliansi darah besi. Aku akan memberitahumu konsekuensi mencoba membunuhku. Wang Xian berbicara kepada mereka tanpa menyembunyikan apapun. Bistide, Bistide, Dragon King, kamu benar-benar meluncurkan gelombang binatang yang sangat besar untuk menghadapi kami. Kamu benar-benar memikirkan kami. Salah satu leluhur dari aliansi darah besi memandang binatang buas Raja Abadi di belakang Wang Xian dengan mata merah darah. Wajahnya dipenuhi penyesalan saat dia menggeram. Aku telah menghabiskan banyak usaha untuk menangkap kalian semua dalam sekali go. Wang Xian menatapnya dengan ekspresi mengejek. Tangkap kalian semua dalam sekali go. Ketika semua orang mendengar kata-kata Wang Xian, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa dan hati mereka menjadi dingin. Sesuatu yang besar akan terjadi. Di samping, jantung penguasa dinasti yang menyala-nyala berdetak kencang. Dia punya firasat buruk. Di sampingnya, 5 utusan itu juga memegang senjata mereka erat-erat, sangat gugup. Kali ini, mereka menendang papan besi. Istana Naga ini tidak hanya memiliki 3 prajurit level 4 yang abadi, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Bagaimana bisa ada 3 prajurit level 5 yang abadi di sini? Seorang utusan dari dinasti Dewa Api mengamuk mau tidak mau roar. Mereka telah mengikuti perintah Kaisar untuk membunuh Raja Naga, dan sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan Raja Naga tidak lebih lemah dari mereka, atau bahkan lebih kuat. Membunuh. Dengan apa? Bukankah mereka mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka? Apa yang kita lakukan? Kekuatan Raja Naga terlalu menakutkan, 3 petarung abadi level 5, tidak sulit bagi mereka untuk membunuh kita. Sialan, kita telah melakukan kesalahan kali ini, kita harus membuat Raja Naga memaafkan kita, jika tidak, aliansi darah besi kita. Di tengah, beberapa tetua aliansi darah besi dan pemimpin aliansi berkata dengan lembut.
Mereka benar-benar kehilangan rasa kesopanan. Raja Naga, kali ini salah kami bersedia meminta maaf dan memberikan kesempatan kepada aliansi darah besi. Kami melakukan ini untuk masa depan aliansi darah besi, tapi kami belum melakukan apapun. Seorang penatua dari aliansi darah besi memohon belas kasihan. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tentang aliansi darah besimu mengirim orang untuk mencari informasiku? Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Membunuh. Wang Xian tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan keras. Auman mengaum-mengaum. Di belakang mereka, 60 binatang buas Raja Abadi mengeluarkan raungan serangan serempak. Setelah itu, mereka langsung menerkam ke depan. Tidak bagus, bertahan dan bertahan. Raja Naga, tidak bisakah kamu memberi kami kesempatan? Melihat semua binatang buas menyerang mereka, kepala aliansi darah besi meraung ketakutan. Kamu pantas mendapatkannya. Mata Wang Xian dingin. Mengaum. Di belakang semua binatang buas, makhluk besar terbang dari belakang. Auranya yang menakutkan membuat semua orang gemetar. Naga pemangsa Immortal King level 5. Makhluk level 5 yang abadi, dan makhluk level 5 yang abadi. Ketika raungan naga yang menelan menutupi semua suara, saat semua prajurit dari aliansi darah besi melihatnya terbang. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Istana Naga, masih ada level 5 abadi yang bersembunyi di ruang ini. Tertegun, saat ini, semua orang terpana. Bagaimana kita bertarung? Seorang prajurit level 1 yang abadi memandang dengan sedih pada prajurit level 5 Bistide dan Istana Naga yang tidak mati. Di pihak mereka, yang terkuat hanyalah 3 leluhur level 4 yang abadi. Namun, sudah ada 5 binatang buas tingkat 4 yang tidak mati di sisi lain. Mereka sudah dirugikan, sekarang melawan A level 5 yang abadi, bagaimana mereka bisa bertarung? Tidak, Raja Naga, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Pemimpin aliansi darah besi tidak dapat mempercayainya saat dia melihat level 5 lain yang abadi, matanya merah. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, apakah dinasti abadi Li Timur masih berani memprovokasi Raja Naga? Jika mereka tahu bahwa Raja Naga memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka masih berani bekerja sama dengan dinasti abadi api mengamuk? Jika mereka tahu, mereka akan bergantung pada Istana Naga. Selama Raja Naga mengangguk, krisis pasang surut seperti apa yang harus mereka hadapi? Kekuatan yang ditampilkan oleh Istana Naga telah melampaui kekuatan dinasti abadi api mengamuk. Lelucon yang luar biasa. Wang Xian melihat ketidakpercayaan di wajahnya dan wajahnya dipenuhi ejekan. Mengaum. Setelah itu, yang menyambut aliansi darah besi adalah serangan cakar naga yang menakutkan dari naga pemakan. Tubuh besar dan 18 cakar yang menakutkan itu langsung muncul di depan 40 Raja Abadi dari aliansi darah besi dan mencabik-cabik mereka. Lari. Merasakan serangan mengerikan menelan naga, leluhur aliansi darah besi melolong ketakutan. Mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertahan, berbalik dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Aku tidak bisa kembali ke negara Tuhanku, kita tamat. Namun di saat berikutnya, jeritan kesakitan bergema. Tercampur di dalamnya adalah jeritan panik dan putus asa. Mereka tidak bisa lagi merasakan negara dewa mereka, menghadapi bis horde yang menakutkan ini, yang mereka hadapi adalah kematian dan kehancuran. Tidak. Jeritan itu berasal dari lebih dari 10 prajurit level 1 yang abadi, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Ketika Warriors of the Iron Blood Alliance mendengar teriakan ini, darah mengalir keluar dari mata mereka, mereka berbalik dan meraung putus asa. Di bawah, bis tidak telah menyerbu ke dalam kelompok prajurit mereka, bahkan ada beberapa binatang buas Raja Dewa Abadi yang mendatangkan malapetaka. Para prajurit yang belum mencapai alam Raja Dewa yang abadi tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat pemandangan ini, semua prajurit dari aliansi darah besi tumbang. Itu adalah prajurit mereka, banyak dari mereka adalah keturunan mereka, dan mereka dibantai. Itu semua karena pilihan mereka dan rasa tidak berterima kasih mereka. Raja Naga, berhenti. Kami menyerah. Seorang penatua dari aliansi darah besi mau tidak mau berbalik dan berteriak pada Wang Xian dengan putus asa. Mereka takut, sangat takut. Pengaruh Raja Naga terlalu kuat. Itu adalah sepotong kue untuk menghancurkan mereka. Mereka takut setelah Raja Naga menghancurkan mereka, dia akan menghancurkan planet mereka. Jika Raja Naga benar-benar melakukan itu, siapa yang bisa menghentikannya?
Mereka telah melindungi planet ini selama jutaan atau bahkan puluhan juta tahun selama beberapa generasi. Karena pilihan mereka, karena rasa tidak tahu berterima kasih mereka, mereka dihancurkan. Mereka tidak ingin melihat itu. Berhenti, kami menyerah, kami menyerah. Melihat seorang tetua hancur dan berdiri di sana dengan putus asa, prajurit aliansi darah besi lainnya gemetar dan berhenti. Beberapa Raja Saleh yang abadi bahkan berlutut di sana. Lepaskan hidup kami, selamatkan anggota klan kami. Celepuk. Pemimpin aliansi darah besi berlutut di udara dan menundukkan kepalanya ke arah Wang Xian. Memaafkanmu. Jika bukan karena kekuatanku, aku mungkin yang akan mati, kan? Wang Xian menatap mereka tanpa ekspresi. Tidak ada belas kasihan di matanya. Raja Naga, apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskan kami? Bang, bang, bang. Saat salah satu leluhur dari aliansi darah besi berbicara, dia juga berlutut dan berbicara dengan ekspresi sedih. Pakar aliansi darah besi lainnya juga segera berlutut. Mereka sudah kehilangan kemampuan dan kualifikasi untuk melawan. Tidak peduli apa, mereka harus mati. Namun, mereka tidak ingin mati. Kalian semua telah melakukan kesalahan kalian sendiri dan melibatkan anggota klan kalian. Kalian telah membawa dosa kalian sendiri ke atas diri kalian sendiri. Bunuh diri segera. Saya bisa membiarkan klan kalian pergi. Wang Xian memandangi anggota aliansi darah besi yang berlutut di sana dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Sekarang, dia tahu penyesalan dan memohon belas kasihan. Jika Wang Xian lemah dalam masalah ini, dialah yang akan mati. Dia pasti tidak akan melepaskan mereka yang ingin membunuhnya. Apa, kamu ingin kami bunuh diri? Kata-kata Wang Xian membuat wajah mereka menjadi pucat. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Mereka semua adalah eksistensi tingkat Raja Abadi dengan umur 1 juta tahun. Mereka tidak ingin mati. Ah! Namun, ada teriakan terus-menerus dari bawah. Ketika mereka melihat ke atas, jantung mereka berdetak kencang. Wang Xian menatap mereka dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap mereka dengan dingin. Setiap detik, banyak orang akan dimakan dan dicabik-cabik oleh binatang buas. Namun, mereka tidak layak mendapat simpati. Ini karena nenek moyang mereka telah melakukan kesalahan, dan nenek moyang mereka harus menanggung akibatnya. Sekarang, nenek moyang mereka bisa menyelamatkan mereka. Mereka dibunuh karena nenek moyang mereka. Nenek moyang, toh kita semua akan mati. Bunuh diri. Setidaknya kita bisa membiarkan anggota klan kita hidup. Hahaha, yang kuat memangsa yang lemah. Kali ini salah aliansi darah besi kita. Ini salah kita. Kita harus membayar harganya dengan darah. Tubuh pembangkit tenaga listrik tingkat 3 Raja Abadi bergetar. Dia tertawa pahit saat telapak tangannya mendarat langsung di kepalanya. Mereka kalah, mereka kalah. Mereka telah kalah karena rasa tidak berterima kasih dan keserakahan mereka. Raja Naga, hentikan binatang buas ini. Kami rela bunuh diri. Tubuh pemimpin aliansi darah besi itu bergetar saat dia meraung ke arah Wang Xian. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya. Auman mengaum-mengaum. Pada saat berikutnya, 60 binatang buas Raja Abadi yang jinak mengeluarkan raungan marah. Semua binatang buas gemetar dan tidak berani terus menyerang. Mereka mundur ketakutan. Anggota aliansi darah besi, ingat, jangan balaskan dendam kami. Ketiga patriark menutup mata mereka dengan lemah dan memuntahkan darah perlahan. Nenek moyang. Beberapa tentara menoleh dan wajah mereka dipenuhi air mata. Tidak, tidak, Raja Naga. Aliansi darah besi kita telah mengakui kesalahan kita. Tidak bisakah kita membiarkan kita pergi? Seorang pria parubaya memelototi Wang Xian dan berteriak dengan marah. Ledakan. Namun, tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, cakar yang menakutkan langsung menyerang posisinya. Tidak, wajah pria parubaya itu dipenuhi dengan kengerian saat dia berteriak ketakutan. Bang! Saat cakar mendarat, ribuan orang di sekitarnya terpengaruh dan mati seketika. Aku sudah berbelas kasih untuk melepaskan kalian semua. Suara dingin Devouring Dragon bergema di telinga semua orang. Wang Xian menatapnya dengan dingin. Jika Istana Naga lemah, apakah mereka akan melepaskannya jika Istana Naga memohon belas kasihan? Tentu saja tidak. 2510